Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Munif dari kelas 4101 dengan NIM 1202174104. Pada video kali ini saya ingin memenuhi remedial CLO 3 dari mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence yang berjudul Dashboard Report. Oke, yang pertama, dashboard merupakan kumpulan beberapa tampilan yang memungkinkan Anda membandingkan berbagai data secara bersamaan. Dashboard adalah tampilan visual dari informasi terpenting yang diperlukan untuk mencapai satu atau lebih yang dikonsolidasikan dan diatur pada satu layar sehingga informasi dapat dipantau secara sekilas. Dashboard adalah alat yang digunakan untuk manajemen informasi dan intelijen bisnis, sama seperti halnya dashboard mobil. Dashboard data dapat mengatur, menyimpan, dan menampilkan informasi penting dari berbagai sumber data ke dalam satu tempat yang mudah diakses. Menggunakan visualisasi data, dashboard secara unik mengkomunikasikan data secara visual dan membantu pengguna memahami hubungan kompleks dalam data. Di dashboard data, lebih mudah untuk menarik kesejajaran antara data yang berbeda, namun terkait mengidentifikasi tren dan menghindari potensi tantangan yang tersembunyi dalam data organisasi. Nah, ada beberapa kategori dalam dashboard. Yang pertama ada variable role, itu value-nya ada strategic, analytical, operasional. Terus ada type of data, ada kualitatif dan non-kualitatif. Ada data domain, itu ada sales, finance, marketing, manufacturing, dan human resource. Yang keempat ada type of measures, ada balance scorecard, Six Sigma, dan non-performance. Yang kelima ada span of data, ada enterprise-wide, departmental, individual. Ada update frequency, ada monthly, weekly, daily, hourly, atau real time or near real time. Terus ada interactivity, ada static display sama interactive display. Terus ada mechanism of display, ada primarily graphical sama primarily text, dan integration of graphic and text. Yang terakhir ada portal functionally, ada conduit to additional data and no portal functionally. Ada beberapa kesalahan dalam desain dashboard. Yang saya tampilkan ini ada 13. Ada exceeding the boundaries of a single screen. Ini maksudnya adalah kita menampilkan dashboard melebihi batas satu layar. Jadi gak enak dilihatnya, intinya itu. Terus ada supplying inadequate context for the data. Jadi kita menyediakan konteks yang tidak memadai untuk datanya. Terus yang ketiga ada displaying excessive detail or precision. Itu menampilkan detail atau presisi yang berlebihan. Terus ada choosing of deficient measure, itu memilih ukurannya tuh kayak kita salah gitu loh, kekurangan gitu. Terus ada choosing inaccurate display media, memilih media tampilan yang tidak tepat. Terus ada choosing introducing meaningless variety, itu memperkenalkan ragam yang enggak berarti maupun banyak tapi ya percuma orang mau ngapain juga. Terus ada using poorly designed display media, itu menggunakan media tampilan yang dirancang dengan buruk, ya kurang menarik gitu. Terus ada encoding quantitative data inaccurately, itu encoding datanya secara kuantitatif dan tidak akurat. Terus ada arranging the data poorly, itu mengatur data dengan buruk. Ada highlighting important data ineffectively or not at all, itu menyoroti data penting secara tidak efektif dan atau nggak sama sekali. Terus ada cluttering the display with useless decoration, kita ngacak-ngacak layarnya dan dekorasi yang nggak guna gitu. Terus ada misusing dan overusing color, itu kita menyalahgunakan atau menggunakan warna secara berlebihan untuk dashboard tersebut. Terus yang terakhir ada designing an unattractive visual display, itu mendesain tampilan visual yang tidak menarik. Oke, ada media tampilan dashboard yang efektif nih. Yang pertama ada select the best display medium. Jadi kita harus memilih media terbaik untuk menampilkan data. Akan selalu didasarkan pada sifat informasi, sifat pesan, dan kebutuhan, serta preferences audience. Sebuah dashboard tunggal umumnya menampilkan berbagai data dan membutuhkan berbagai media tampilan. Masing-masing dicocokkan dengan data tertentu. Yang kedua ada an ideal library of dashboard display media. Sebagian besar media tampilan berfungsi dengan baik di dashboard mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda.
grafik kuantitatif, dan beberapa jenis grafik lain yang umum digunakan dalam perapuran bisnis, misalnya alur proses dan bagian organisasi, berfungsi dengan baik di dashboard asalkan desainnya tetap jelas dan sederhana. Ini ada beberapa library yang bakal kita tampilkan. Ada 6 library. Yang pertama ada grafik, ada contohnya ada bullet graph, bar graph, dan sparklines. Yang kedua ada gambar, ketiga ada icon, ada alert, up or down, or on or off. Yang keempat ada drawing object, yang kelima ada text, yang keenam ada organizers, tables, spatial maps, dan small multiples. Oke, selanjutnya ada usabilitas dari dashboard tersebut. Yang pertama ada organize the information to support its meaning and use. Jadi atur informasi untuk mendukung arti dan penggunaannya. Terus ada maintain consistency for quick and accurate interpretation. Itu pertahankan konsistensi untuk interpretasi yang cepat dan akurat. Yang ketiga ada make the viewing experience aesthetically pleasing. Itu jadikan pengalaman melihat dashboard ini menyenangkan. Terus yang keempat ada design for use as a launchpad. Jadi desain untuk digunakan sebagai intinya kita ngelihat desain tersebut. Terus yang terakhir ada test your design for usability. Habis itu yang terakhir kita harus uji kegunaan desain kita, apakah layak untuk ditampilkan. Nah, untuk aplikasian dashboard saya ambil dari website WHO terkait COVID-19, kasus COVID-19 di Indonesia. Di sini terlihat ada 2.033.421 kasus terkonfirmasi dan 55.594 orang yang meninggal. Nah, dari sini kita bisa melihat yang tadi telah disampaikan. Jadi dia ada datanya enak dilihatnya, dia nggak melebihi satu layar. Terus juga konteks yang tidak detail presisi, nggak berlebihan, warnanya juga nggak asal pilih. Itu sih kenapa saya memilih dashboard COVID-19 ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.